Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast ABA. Enjoy for watching. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Ramadanti dan ini teman-teman saya. Aku Ananda Saipalia Anwar. Aku Atbaifi Sabirni. Kami dari kelompok 8. Di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih mengenai apa sih motivasi itu. Oke. Siap. Nah, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya guys. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, menurut Baifi dan juga Ananda nih, apa sih motivasi itu? Satu-satu dulu ya. Siapa nih? Boleh dari aku dulu. Oke. Kalau menurut aku itu motivasi adalah dorongan untuk kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Oke. Cakep. Jadi Baifi gimana? Kalau menurut aku motivasi itu adalah ketika dimana kita melihat sikap seseorang atau melihat suatu hal, kita jadi ada rasa semangat untuk melakukan hal tersebut atau untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kayak sebuah dorongan. Iya, Oke, benar. mantap. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seberapa penting sih motivasi dalam hidup kamu? Kan tadi Ananda udah nih duluan. Iya. Nah, yang kedua, Sekarang Baifi dong. Oke. Seberapa penting ya? Kalau ditanya seberapa pentingnya itu menurut aku sangat-sangat penting. Karena kita nggak bisa hidup tanpa motivasi. Karena motivasi itu ya bantu kita untuk ingin melakukan apa, untuk mencapai tujuan apa. Jadi kayak untuk memberi semangat supaya kita fokus sama tujuan kita. Kalau udah tujuannya tercapai nanti kebutuhan kita terpenuhi. Betul banget. Iya, betul. Jadi sebuah kebutuhan dalam hidup. Iya betul. Lanjut Ananda. Setuju sih aku sama Baifi. Jadi tuh kita benar-benar sekecil apapun kita melakukan sesuatu itu harus ada motivasinya gitu. Jadi menurut aku tuh motivasi sangat-sangat penting banget buat hidup kita ini semua. Semua. Iya, semua orang. Berarti buat anak kecil juga. Iya. Nah, jadi kan tadi udah nih kita tanya-tanya 2 pertanyaan tentang apa itu motivasi, terus seberapa penting motivasi di kehidupan Baifi dan juga Ananda. Jadi jenis-jenis dari motivasi itu sendiri ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada motivasi menurut dasar pembentukannya yang akan dijelaskan oleh Ananda. Yang kedua itu motivasi menurut jasmania dan rohania yang akan dijelaskan oleh Baifi. Dan yang terakhir motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama nih kita beralih dulu nih ke Mbak Ananda. Ya, tentang dasar pembentukannya. Oke. Boleh. Jadi di sini tuh aku pengen jelasin ya motivasi dari dasar pembentukannya. Di sini ada 4. Yang pertama itu motivasi dari bawaan gitu. Jadi tuh kita dari lahir udah ada motivasi. Jadi nggak perlu dipelajari lagi tuh kita udah punya gitu loh motivasi. Kalau yang kedua ada motif yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Nah, yang ketiga ada self expression. Jadi misalnya nih kita ketemu seseorang yang menurut kita tuh benar-benar keren banget. Nah, kita tuh benar keren banget. Kayak misalnya aku nih ngeliat Aisyah, keren banget. Aisyah emang keren banget guys. Jadi tuh aku tuh jadi pengen banget gitu loh sama kayak Aisyah. Malu. Kayak gitu loh, itu self expression ya guys. Nah, yang terakhir ini ada self enhancement. Nah, kalau yang ini tuh hampir mirip-mirip sama yang self expression, cuman kalau yang ini self enhancement itu misalnya aku ngeliat Aisyah, wah Aisyah keren banget. Baifi coba itu. Wah iya, Baifi keren banget gitu. Tapi tuh aku pengennya lebih dari Baifi gitu loh, nggak mau kayak nggak mau kalau setara doang sama Baifi gitu. Maunya lebih gitu. Udah itu aja. Kalau dari segi pembentukan cuma 4 aja. 4 aja. Iya. Kira-kira mau nambahin gak nih? Baifi pasti. Siap. Jadi Baifi ini bakal ngejelasin beda materi ya teman-teman. Ini ada
motivasi menurut jasmania dan rohania. Oke, lanjut baby. Oke, jadi ada motivasi dari segi jasmani dan rohani. Jasmani PJOK. Gini. Gini dong, bertiga thumbnail. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Edit ya. Aduh, itu serius dikit sama. Oke, serius. Jadi kalau motivasi dari segi jasmani itu namanya aja jasmani, pasti berhubungan sama fisik, sama kesehatan. Contohnya tuh kayak kita lagi ada masalah nih, berat banget. Terus kita sampai nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau olahraga, maunya tidur, terus depresi sepanjang hari, sepanjang menit, waktu, pokoknya sampai nggak mau makan, nggak mau minum, itu kan bahaya buat kesehatan, bikin sakit, malah nggak ada untungnya begitu tuh. Iya, kalau nggak salah ada tuh nama penyakitnya eating disorder. Itu juga bener. Udah maaf. Eating disorder. Aku udah intinya jujur aja aduh. Aku Tahu kan? Iya, emang ada. Gitu. Iya, pokoknya misal ada keadaan seperti itu, terus nanti si orang ini melihat sesuatu atau melihat seseorang yang bikin dia tuh pengen hidup sehat lagi, kayak kok hidup gua nggak sehat, hidup gua kayak sia-sia aja gitu. Terus akhirnya dia jadi pengen makan lagi, olahraga, merawat dirinya sendirilah pokoknya. Glow up Gitu, kayak habis diputusin pacar terus dia depresi, terus muncul jadi glow up. curhat. Ya ketahuan deh. Dia bisa putus sama siapa? Enggak ada, bercanda. Oke. Nah, Rohania. ya, rohania itu rohani ya, keagamaan atau kepercayaan. Misalnya keadaan dimana kita tuh lagi males ibadah, kita tuh lagi males banget sholat, misal habis haid gitu kan, kita jadi kayak terbiasa tidur, jadi nggak mau sholat gitu kan, padahal itu tuh nggak boleh Emang. Terus tapi karena kita melihat seseorang yang imannya kuat banget, ibadahnya bagus banget, kayak Aisyah Sabro. kayak saya. Iya, kamu juga, kamu tuh tahajudnya nggak pernah putus. Ustazah. Iya, hajah. Amin. Nah, terus dengan melihat seseorang yang seperti itu, kita tuh jadi pengen ibadah lagi bawaannya. Kita tuh pengen taat lagi kepada Tuhan. Jadi itu contoh motivasi dari segi rohani. Oke. Udah? Cukup. Oke, kita lanjut ke jenis motivasi yang ketiga atau yang terakhir ini akan dijelaskan oleh saya. Menambah wawasan kita ya. Iya. Jadi tuh emang ada bahasa baru. Oh. Namanya itu intrinsik sama ekstrinsik. Emang agak susah bahasanya, Iya. tapi sebenarnya dari kata-kata in dan ex aja tuh udah tahu. Iya, Kalau tahu. in itu dari dalam, ex itu dari luar. Nah, jadi intrinsik itu motivasi yang ada keluarnya tuh dari dalam diri kita. Sebagai contohnya, aku pengen ikut lomba ini karena aku suka, kan itu dari dalam ya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau ekstrinsik itu dari luar, jadi motivasinya dari luar, bisa berupa orang, makanan. Jadi kayak semisal, aku pengen masuk kuliah gara-gara ada yang aku suka nih, ada yang aku incer nih, cutting gitu, dari TP. Waduh. Dari TP. Iya, makanya ekstrinsik itu dari luar gitu istilahnya. Jadi cukup singkat itu. Jadi ini bahasa baru, aku juga baru tahu hari ini. Nah, jadi itu tadi 3 adalah jenis-jenis dari motivasi. Kita masuk lagi ke pertanyaannya teman-teman. Pertanyaan yang ketiga adalah, ada gak sih sosok yang memotivasi kalian? Ada Siapa banget, dulu nih? ada banget. Aku mau Boleh. dulu. Top. Boleh. Oke, jadi sosok motivasi dalam hidup aku itu adalah orang tuaku, tepatnya mamaku ya. Mamaku itu orang yang benar-benar kuat banget di mataku. Walaupun menghadapi lingkungannya yang jahat, orang-orang yang jahat, pokoknya teman-temannya pun, bahkan saudaranya pun jahat gitu. Tapi beliau tuh nggak menyerah dan tetap melanjutkan hidup. Bahkan setelah ditimpa penyakit pun yang membuat beliau harus dirawat selama 7 tahun, itu mamaku tuh nggak berhenti untuk
ingat kepada Tuhan untuk mau meneruskan hidupnya. Dia nggak mau ninggalin atau bikin sedih orang-orang sekitarnya, apalagi aku gitu ya. Sedih banget tuh. Jelek banget tadi. Nangis. Kuat. Iya, itu sih jadi sosok motivasi dalam hidup aku itu mama. Mama kamu. Kalau Nanda siapa nih? Kalau Ayang. aku enggak dong, bukan. Ayo jangan ngabarin nih. Ayo aku lagi kos-kos aja. Oh ya udah. Nah, kalau aku itu termotivasinya sama guru BK aku di SMP. Guru BK. Iya, soalnya tuh dia kayak beliau tuh keren banget ya menurut aku, benar-benar mengayomi anak muridnya, mengayomi siswa-siswanya. Soalnya tuh siswa di sekolahku dulu termasuk yang kebanyakan siswa yang nakal. Bandel nih salah satunya. Enggak dong. Enggak, ini baik. Iya dong. Bager. Iya betul. Nah jadi tuh aku pengen gitu loh kayak dia mengayomi siswa-siswanya jadi yang lebih baik gitu loh. Jadi aku pengen nanti misalnya aku jadi guru nih ya, amin. Aku pengen banget memotivasi murid-murid aku biar nanti kedepannya jadi orang yang sukses. Masya Allah. Makanya Calon nih kepala sekolah. aku di sini karena guru BK aku. Ngapain di Makanya sini ngapain? Makan. jurusan BK. Makanya masuk BK guys. Iya. Biar bisa memotivasi. Biar bisa motivasi orang-orang. Iya sih, tapi bener betul. sih. Jurusan BK tuh enak banget guys. Iya, Nggak bener. ada hitung-hitungan, satu doang. Coba enjoy banget gak sih kalian di BK? Enjoy banget. Udah cinta banget sama BK. Iya bener cinta Sama BK ya, bukan sama orang. Oke lanjut nih ke pertanyaan yang nomor 4. Motivasi apa sih yang membuat kalian tuh berhasil untuk bertahan sampai saat ini? Siapa duluan nih kira-kira? Mbak Ivi dulu. Aku Enggak Mbak Ivi. motivasi yang bikin aku bertahan itu ada 3. Apa tuh? Yang pertama itu karena aku bersyukur banget dikasih kehidupan sampai saat ini dan Masya semoga aja Allah. umur panjang ya. Amin. Biar bisa ke Haji. Oh iya. Haji. Enggak, kalau aku mah udah haji dari 2 bulan. Udah nggak tahu. Oke. Jadi itu yang pertama tadi karena aku bersyukur kepada Tuhan karena dikasih hidup yang sebaik ini, dikasih teman-teman yang baik banget ini bener. Kita emang baik ya. Lanjut. Mereka tuh beneran lucu banget. Yang kedua itu karena orang tuaku, karena aku pengen bisa ngebales apa yang mereka lakuin ke aku, walaupun nggak akan pernah cukup kayak Iya sih. tapi aku pengen bisa ngebahagiain seenggaknya bikin mereka haji atau umroh. Masya Allah. Ajak aku ya, jangan lupa. Oke, nanti call aja. Ya, dibayarin. Enggak, kan nama Aisyah. Oke, yang ketiga itu karena aku pengen jalan-jalan ke negeri impian aku. Apa aja tuh? Ke Korea dan juga ke Jepang. Japan. Iya, benar. Ke Korea itu untuk ketemu sama aespa. Aku aespa. pengen ketemu aespa dan Stray Kids. Stray Kids buat mambo. Siapa biasanya? Yang mana nih? Dodanya. Yang aespa itu Winter. Kalau Winter. Stray Kids itu Hyunjin. Hyunjin. Cakep banget jodoh aku. Hyunjin yang mukanya mirip ini bukan? Oh, tupai. Iya. Enggak, itu mah bukan dia, satu lagi. Iya, ada satu. Hyunjin tuh Yeji. Mirip Yeji. Iya, benar. Ganteng banget. Iya, emang ganteng banget kan jodoh aku. Amin guys. Amin. Bantu amin guys. Ya, pokoknya itu 3 hal yang bikin aku bertahan sampai saat ini. Oke, nah kita lanjut nih ke Ananda, gue star kita nih bos. Senggol dong. Apa nih Ananda nih? Nah kalau aku pasti yang pertama sih orang tua ya. Pengen banget gitu kan, pasti siapa sih yang nggak mau ngebahagiain orang tuanya kan. Loli dong tuh Loli. Iya pak. Jangan dibahas. Oke. Iya, aku tuh pengen banget kan ngebahagiain orang tua aku gitu, apalagi orang tua aku juga pengen banget melihat aku jadi guru. Masya Allah. Semoga ya Amin, aku berarti bisa mewujudkan. Berarti bukan dari guru BK dong motivasinya. Iya betul, dari orang tua juga salah satunya.
Iya, terus juga banyak banget motivasi-motivasi gitu loh yang bikin aku bertahan sampai sekarang gitu loh. Kayak misalnya nih musik yang aku suka, Siapa suka tuh? banget loh sama Pamungkas. Pamungkas bintang aku. Fallback lah gitu. Pamungkas nih lagunya gimana? To the bone, Iya, to the bone. Gimana Gimana? nyanyiin? Ah enggak. Nah, kita pengen konser apal dulu. Apa cuman To the bone. suara emas nih bos. Nggak boleh di spill ya, takutnya Khusus direkrut aja tapi sih. direkrut nanti SM. aja khusus duet sama Pamungkas. Oke, siap. Oke. Mudik satu kalau melihat aku sama Pamungkas duet. Kolak. Oke. Iya. Jadi itu tuh tadi macam-macam motivasi yang dipunyai oleh Bayfi dan juga Ananda. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Kira-kira apa sih kata-kata motivasi dari Bayfi dan juga Ananda? Boleh dong disebut satu-satu? Kasih paham, Vi. Kak Game. Oke. Ini dari aku lagi nih. Enggak boleh dari aku dan Oh, aku. boleh. Kalau dari aku tuh setiap langkah, enggak nih aku punya kata-kata ya yang menurut aku tuh bisa banget buat kalian jadi motivasi gitu. Itu setiap langkah kecil yang kita ambil saat ini akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita gitu loh. Jadi jangan pernah berhenti bergerak maju. Jadi nggak apa-apa guys, ngelangkahnya tuh dikit-dikit, asal jangan diem aja, jangan stuck di situ-situ aja, jangan diem di zona nyaman lah kalau bahasa kita. Jalan dikit-dikit ketemu Pamungkas. Jalan terus nih. Iya, sama jalan Pamungkas. Kali aja bikin podcast gini, podcastnya ditonton kan sama Iya, Pamungkas. pasti masukin IG. Iya, TikTok aja sih. Iya, boleh. Nanti Pamungkas Iya. ya. Tahu ada yang komen garing. Jatuh aja main lagu kita. Langsung di take down. Oke, tadi kan motivasi nih dari Ananda nih. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi dari Bayfi. Oke. Dari aku mungkin nggak beda jauh dari Ananda, tapi dari aku tuh kalian jangan pernah nyerah untuk berhenti berjuang di hidup kalian, karena walaupun seberat apapun masalah yang kalian hadapi, rencana Tuhan itu akan selalu baik untuk kalian. Mungkinkah? Untungnya. Oke, ada lagi nggak kira-kira mau ditambahin dari Ananda Bayfi? Cukup dari aku. Kalau dari aku sih cukup ya. Cukup. Ingat, Apa? udah sore guys. Bentar lagi buka puasa. Iya, Ini puasa, puasa guys. nih. Nah, kira-kira segitu aja dari kita bertiga. Buat teman-teman, kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang penasaran sama materi kita hari ini, ada kritik, boleh langsung chat Ananda. Langsung. Dia tuh paham banget guys. Ananda. Terus nanti bakal konfirmasi sama Bayfi. Oke. Oke, dadah semuanya. Bye-bye. Mwah. Ada yang ketinggalan nih, teorinya belum. Langsung aja, ini dia teori dalam motivasi. Abraham Maslow mengemukakan teori bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minum, perlindungan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, meliputi keselamatan dan perlindungan dari ancaman fisik maupun emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, mencakup cinta, rasa memiliki, penerimaan, dan hubungan pertemanan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, melibatkan penghormatan dari luar seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai ambisi, termasuk pertumbuhan pribadi, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri. Nah, kalian juga harus tahu, menurut Maslow ini, setelah kebutuhan tertentu sudah cukup terpenuhi, kebutuhan pada tingkat selanjutnya akan menjadi prioritas. Teori ini tuh menyatakan bahwa meskipun nggak ada kebutuhan yang bisa terpenuhi sepenuhnya, kebutuhan yang telah cukup terpuaskan tidak lagi menjadi pendorong motivasi. Oleh karena itu, jika ingin memotivasi seseorang, kita perlu memahami tingkat kebutuhan yang mereka alami dan membantu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Nah,
Maslow juga membagi kebutuhan ini dalam dua kategori. Yang pertama adalah kebutuhan tingkat rendah, seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan yang dipenuhi secara eksternal atau dari luar, melalui gaji, kontrak kerja, dan jaminan. Lalu ada kebutuhan tingkat tinggi, seperti kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, yang dipenuhi secara internal dari dalam diri individu. Nah, meskipun teori Maslow ini mudah dipahami dan logis secara intuitif, penelitian tidak banyak mendukungnya secara empiris. Bukti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tersusun sesuai dengan tingkatan yang diusulkan oleh Maslow, dan bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mendorong motivasi masih minim.